Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, sampai dengan ayat yang ke-19. Berkata demikian, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikan bagi dirinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan, dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Amsal malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memandang orang dengan mata yang sombong. Ketika kita bertemu dengan orang, mata kita memandang dengan mata yang sombong, dengan mata yang angkuh, yang merasa diri lebih hebat mungkin, atau yang merasa diri lebih benar, atau yang merasa yang lebih baik daripada orang lain. Seperti itu. Jadi, ada kan seperti itu kita bertemu dengan orang-orang yang ketika memandang itu matanya seakan-akan sombong seperti itu, angkuh. Cara matanya memandang dengan tajam. Atau mungkin suka lirik dari atas sampai bawah, atau dari bawah sampai atas, lirikan-lirikan seperti itu. Nah, lidah dusta, yang suka berdusta, yang suka berbohong. Karena kalau kita sudah berdusta dalam hal kecil, pastinya kita juga bisa berdusta dengan dalam hal yang besar. Dan kalau kita berdusta, pasti seterus-terusnya kita akan berdusta terus. Kita akan cari alasan terus, seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang jika mulut kita pakai sebagai mulut yang memperkatakan dusta, dan di hadapan Tuhan itu menjijikan bagi Tuhan. Dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, mungkin begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang yang tidak boleh tersinggung sedikit, sudah bermain dengan hal-hal yang tidak baik, mungkin sudah menggunakan senjata tajam. Dan di sini juga dikatakan bahwa 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya itu tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, ketika hati kita sudah menjadi hati yang keras, pastinya kita akan membuat rencana-rencana yang jahat di dalam hati kita. Ketika kita berbaring, kita tidur, mungkin kita berpikir hal-hal yang apa yang ingin saya kerjakan, apa yang ingin saya lakukan ketika saya membenci seseorang, ketika saya melihat, wah orang itu kok dia lebih baik dari saya, merasa tersaingi, dan timbullah hati yang jahat untuk melakukan hal-hal yang jahat untuk orang lain. Kemudian, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, kita tahu tempat itu tempat yang tidak baik. Kita pakai kaki kita bukan mencari jiwa, tapi kita pakai kaki kita menuju kepada kejahatan itu. Jadi, pakailah kaki kita untuk mencari jiwa, seperti lagu anak sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, pakailah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan. Jadi yang dia tahu sebenarnya kebenarannya, tapi karena mungkin dia disuap, karena mungkin dia dibayar, menyebarkan kebohongan. Seperti itu. Dan biasanya sih orang yang suka berkata dusta ini adalah orang yang belum beres juga dengan dirinya. Masih ada sakit hati di dalam hidupnya, yang senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Kemudian apa lagi? Dan menimbulkan pertengkaran saudara. Orang yang suka menimbulkan pertengkaran saudara, ibaratnya dia adalah roh pemecah di dalam dirinya. Jadi bukannya di dalam satu perkumpulan dia menjadi orang yang saling mendamaikan, ketika ada masalah dia menjadi pendamai, tapi ketika ada masalah dia malah menjadi
pemecah. Dia menambah-nambah masalah di dalam satu komunitas. Nah, hati-hati dengan roh pemecah ini karena dia bisa melihat segala sesuatu itu dan dia bisa mengajak yang lain itu untuk membenci seseorang. Apalagi dia tidak suka dengan orang lain, dia mengkompor-komporin yang lain untuk membenci satu orang ini. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita melakukan perkara-perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Yang dikatakan menjijikan bagi Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran, menjauhi segala kejahatan. Makanya kenapa kita harus baca firman, supaya kita tahu, oh ternyata memandang dengan mata yang sombong itu tidak berkenan di mata Tuhan. Oh ternyata berbohong itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh ternyata tangan yang menumpahkan darah itu tidak berkenan. Oh ternyata hati yang membuat rencana-rencana jahat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya penting bagi kita untuk membaca firman, untuk mendengar firman, supaya apa? Supaya hidup kita diperbaharui, hati kita diperbaharui. Karena kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa tahu tentang kebenaran? Dan bagaimana Tuhan bisa memberi kita hikmat untuk melakukannya. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjauhi kejahatan dan hiduplah di dalam kebenaran. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.